Terima kasih Tuhan, ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menerangi hati kami, menolong kami supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik. Kami semua jemaat-Mu sedia mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 11, mulai dari ayat 29 sampai dengan pasal 12 ayat 2. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti Alkitabnya masing-masing. Ibrani pasal 11 mulai dari ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah. Walaupun belum bisa berkumpul secara offline, tetapi dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kita bisa beribadah dengan sukacita. Ada tema yang sudah ditetapkan untuk hari ini. Tema minggu ini, iman yang meneguhkan dan menyelamatkan. Itulah tema kita. Iman yang meneguhkan dan menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, seorang teolog berasal dari Belanda, namanya Louis Berkhof. Dia menuliskan di dalam bukunya ada 4 jenis iman.
Dia menyebutkan ada iman historis, ada iman sementara, ada iman mujizat, dan ada iman yang sejati. Iman historis, iman ya secara keturunan. Karena orang tuanya Kristen, anaknya menjadi Kristen, dibaptis sejak kecil. Iman sementara, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, begitu bersemangat, tapi ada tantangan, dia sudah langsung layu. Itu seperti benih yang tumbuh di atas batu. Ada iman mujizat. Dia percaya kepada Tuhan ketika dia mengalami pemulihan, kesembuhan, atau doanya terjawab. Tapi iman yang sejati, dia berkata, itulah iman yang menyelamatkan. Iman yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ibrani pasal 11 dimulai dengan deskripsi ataupun pengertian iman. Disebutkan dalam ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam ayat 1 kita membaca di sana pengertian atau deskripsi iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat 1, ini berarti bahwa iman itu melampaui penglihatan atau bukti yang terlihat. Lalu dikatakan dalam ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti. Berarti iman itu juga melampaui pengertian, melampaui pengetahuan, melampaui rasio manusia. Maka ada istilah bahwa iman itu supra rasio. Jadi bukan tidak masuk akal, bukan irasional, tapi iman itu melampaui pengetahuan kita. Iman yang benar ialah ketaatan yang penuh pada keyakinan akan firman Allah. Bagaimanapun keadaan kita atau apapun akibatnya, dalam situasi apapun kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itu adalah iman yang sejati. Iman yang sejati berarti kita percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah di dalam segala ketaatan. Jadi saya memahami iman yang sejati seperti itu, yaitu sungguh-sungguh percaya, kemudian kita mempercayakan sepenuhnya seluruh kehidupan kita di dalam segala ketaatan kepada Allah. Jikalau kita memperhatikan bacaan kita, tadi kita sudah baca panjang lebar dari Ibrani 11 mulai ayat 29 sampai dengan pasal 12 ayat 2, maka saya menyampaikan beberapa poin penting. Ada 3 hal saya sampaikan berkaitan dengan tema ini. Pertama, bahwa iman itu menjadi dasar untuk melangkah atau bertindak. Sekali lagi, iman menjadi dasar untuk melangkah atau bertindak. Setelah penulis kitab Ibrani memberikan deskripsi atau pengertian tentang iman di dalam ayat pertama, kemudian setelah itu penulis Ibrani memberikan data-data atau disebutkan di sini banyak saksi-saksi iman di dalam sepanjang sejarah. Ini bicara tentang demonstrasi iman. Dia menjelaskan pengertian iman, tapi tidak stop di situ. Tapi di sana ada demonstrasi iman yang dinyatakan sejak zamannya Habel. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi ya, di dalam Ibrani pasal 11. Ayat yang keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Ayat 5, karena iman Henok terangkat. Kemudian karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera, dan seterusnya dan seterusnya. Kita melihat di sana bahwa penulis kitab Ibrani menyaksikan atau menuliskan bagaimana pahlawan-pahlawan iman, tokoh-tokoh iman di dalam menjalani kehidupan mereka selalu mengawali dengan langkah iman. Lalu dalam bacaan kita langsung saja ayat 29, di sana disebutkan karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah.
Ini kisah tentang bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kita menonton filmnya. Saya pernah nonton film. Film saja sudah sangat menakjubkan ya. Apalagi kisah nyatanya. Ya, sekalipun kita hanya membayangkan, tapi apa yang dicatat dalam Alkitab, kita meyakini itu benar adanya. Lalu dikatakan ayat 30 bahwa karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah, ini peristiwa ketika mereka sudah melintasi sungai Yordan. Ini mau memasuki kota Yeriko. Musa sudah tidak ada. Tapi ini pada masa Yosua. Kemudian ayat 31 dikatakan, karena iman maka Rahab, seorang perempuan sundal, seorang yang tidak dianggap, tapi kemudian diperhitungkan oleh karena iman. Ini luar biasa. Demikian juga dikatakan di sini, para hakim seperti Gideon, Barak, Simon, Yefta, juga seperti para raja, ada Daud, ada Salomo, dan seterusnya. Para nabi. Ya, dikatakan oleh penulis Ibrani, saya tidak punya waktu untuk mencatat semuanya. Tetapi luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jikalau kita menelusuri kisah-kisah tokoh-tokoh iman ini, karena memang dicatat juga di dalam perjanjian lama, maka mereka semua sungguh-sungguh di dalam iman. Mereka melangkah dengan iman, bukan karena mereka sudah berpengalaman. Bukan karena mereka punya banyak pengetahuan. Bukan karena mereka sudah tahu kemana mereka akan pergi. Mereka justru tidak tahu daerah mana yang mau dituju. Sekalipun dikatakan kamu akan berangkat dari sini menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi mereka tidak tahu tanah Kanaan itu di mana. Tetapi karena ada iman, mereka memiliki keberanian untuk meninggalkan zona aman mereka, zona nyaman mereka. Sekalipun belum tahu di mana zona yang baru itu. Mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Siap melewati banyak tantangan. Di padang gurun, ya di di sungai Yordan, memasuki kota Yeriko dan seterusnya. Sebagaimana dicatat di dalam teks ini. Jadi semua dijalani karena iman kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita tidak melangkah, kita tidak melakukan sesuatu karena kita ragu, atau karena kita takut, atau sebenarnya karena kita kekurangan iman. Jadi saya tidak menguraikan panjang lebar, tapi poinnya adalah, kalau saudara dan saya, Bapak, Ibu dan saya, kita sekalian sudah mengaku sebagai orang yang beriman, maka mari kita melakukan apapun harus dengan iman. Karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Karena tanpa iman apapun yang kita lakukan tidak berkenan. Karena itu mari kita berkata-kata, mari kita berpikir, mari kita berbuat, melakukan sesuatu dengan langkah iman, dengan keberanian iman. Yang kedua, bahwa iman itu meneguhkan dalam segala tantangan. Kita sudah lihat tadi bagaimana tantangan yang diperhadapkan kepada tokoh-tokoh iman ini. Bagaimana mereka menghadapi kesulitan, bagaimana menghadapi penderitaan. Para pemimpin-pemimpin iman juga ya disebut pahlawan iman bersama dengan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel dalam perjalanannya, diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan. Sepertinya tidak ada hari tanpa tantangan. Tidak ada hari tanpa masalah. Ya memang begitulah. Karena kita masih di dunia ini. Kita pun ya harus siap menghadapi segala situasi apapun. Selama kita masih ada di dunia, karena memang dunia sudah terpolusi. Bukan hanya terpolusi oleh asap ya. Tapi terpolusi oleh dosa. Sudah dicemari oleh dosa. Maka kita akan selalu diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan tantangan. Ya, tiada hari tanpa tantangan. Bangsa Israel secara kuantitas, secara jumlah juga
jikalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Mereka kecil. Mereka seringkali memang berada di dalam keluhan. Mereka di dalam kesulitan. Mereka diperhadapkan dengan peperangan. Mereka diperhadapkan dengan binatang buas. Mereka diperhadapkan dengan berbagai bencana, serangan dari bangsa-bangsa lain. Mereka dikatakan di sini diejek, didera, dibelenggu, dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh. Apalagi banyak ya. Mereka mengembara, menderita kekurangan. Mereka dalam kesesakan, mereka dalam siksaan. Banyak hal yang dicatat di sini. Tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepada umat Tuhan. Mereka menyadari itu. Mereka tahu bahwa mereka memiliki banyak musuh-musuh yang besar. Tetapi Bapak Ibu yang terkasihi Tuhan, kita bisa menyimpulkan sekalipun ada banyak musuh, ada banyak tantangan, akhirnya mereka bisa menghadapi semuanya. Karena apa? Karena iman. Nah, bagi saya, bagi kita sekalian, mari kita fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada persoalan, jangan fokus kepada masalah, jangan melihat tantangan itu menjadi penghalang untuk kita maju. Tetapi mari kita terus memandang kepada Tuhan. Dikatakan menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan, iman yang tertuju kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa menyeberangi semua persoalan, semua tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Mereka tetap maju. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Mereka tidak menyerah sekalipun banyak yang mengalami penderitaan, bahkan juga kematian dalam perjalanan. Tapi secara umat, sebagai umat Tuhan, pada akhirnya mereka sampai ke tanah perjanjian. Mereka sampai ke tujuan. Sekalipun ada banyak tantangan, karena mereka tetap memiliki iman. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani panggilan kita masing-masing, dalam menjalani pelayanan, dalam menjalani tugas kita, dalam melaksanakan semua pekerjaan kita. Ya, baik kita di rumah, di keluarga ya, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, dimanapun kita berada, status kita tetap adalah orang beriman. Dan kita akan selalu diperhadapkan dengan tantangan, pasti diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Tapi poinnya adalah, mari kita tetap fokus kepada Tuhan, sumber iman yang bisa memberikan kita kekuatan. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada tantangan, dan juga jangan berjuang berusaha menyelesaikan dengan cara sendiri. Karena kita pasti lemah, kita pasti gagal jikalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, jelas firman Tuhan berkata, di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa hanya orang yang mengandalkan Tuhanlah yang akan diberkati. Hanya orang mengandalkan Tuhan yang bisa berhasil. Mulai dari zamannya Musa, Yosua dan seterusnya. Mereka mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menyertai. Mereka bisa sampai ke seberang. Mereka bisa melewati berbagai tantangan. Oleh karena Tuhan menyertai. Nah, saudara-saudara yang terkasihi Tuhan, inilah yang kita pelajari dari bagian ini. Bahwa tantangan boleh ada, tapi karena kita punya iman, maka iman itu semakin meneguhkan kita, semakin menguatkan kita. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan, kita tidak akan mundur, kita tidak akan menyerah. Jadi tidak ada kata menyerah ketika kita bersama dengan Tuhan. Amin ya. Jadi jangan menyerah oleh karena situasi, oleh karena keadaan. Karena selama kita dalam dunia ini, sekali lagi, ya tantangan itu ada. Tapi kita tidak boleh dikalahkan oleh masalah. Tapi sebaliknya, kita harus memiliki iman yang teguh. Karena dikatakan tadi bacaan kita, karena iman kita mengalahkan dunia ini. Karena iman kita mengalami kemenangan. Dan yang ketiga, yang terakhir, iman itu menuntun kepada keselamatan. Tema kita iman yang meneguhkan dan menyelamatkan. Iman menuntun kepada kepastian keselamatan. Inilah kemenangan akhir kita. Bahwa kita akan mengalahkan dunia dengan segala keinginannya. Dan pada akhirnya kita akan sampai kepada kerajaan surga. Sebagai tempat kita yang final, tempat yang pasti. Ya, kita pasti ya masuk surga ya. Tapi jangan buru-buru masuk surga.
Semua ada dalam waktunya Tuhan, ya, ada dalam pengaturan Tuhan. Jadi iman menuntun kepada kepastian keselamatan. Ini merupakan ya akibat atau hasil daripada iman. Memang kalau kita baca dalam Ibrani 11 dengan cermat, ini memang di sini dikisahkan bahwa ada yang menang ya dengan happy ending. Mengalami kemenangan iman dengan penuh sukacita. Seperti Abraham, Yusuf, ya Musa, Daud, Daniel dengan teman SMA-nya, Sadrak, Mesak, Abednego. Elisa, ya awalnya memang ada penderitaan yang dialami, tetapi pada akhirnya mereka happy ending. Ya. Tetapi ada juga yang menang dengan sad ending. Mereka menderita, bahkan mati dalam keadaan yang bisa dikatakan menyedihkan, tragis. Seperti Habel. Dia mati karena dibunuh oleh saudaranya. Yeremia juga demikian. Sakaria dilempari dengan batu. Mereka mati dengan menyedihkan, mati dengan tragis. Termasuk juga para rasul ya, mati sebagai martir. Apakah mereka adalah orang-orang yang kalah? Tidak, mereka sudah mengalami kemenangan iman. Sekalipun kalau kita lihat secara manusia, kok tidak happy ending ya, sad ending. Itu menurut kita. Tapi sesungguhnya di dalam Tuhan, semua orang yang sudah di dalam Tuhan, semua orang memiliki iman yang sejati, pada akhirnya akan mengalami kemenangan iman. Semua akan happy ending. Tidak ada yang tidak happy kalau sudah di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa penderitaan itu meneguhkan iman. Tetapi kita juga tahu bahwa di balik penderitaan ada disebutkan mahkota ya. Di balik penderitaan ada mahkota kemenangan ya. Di balik salib ada kemuliaan. Ya, kalau kita praktis lagi seperti puji-pujian yang sering kita dengarkan, di balik apa lagi? Hujan ada pelangi, kira-kira begitu ya. Jadi inilah iman Kristen, bahwa Alkitab memberitahu kepada kita, ketika kita mengikut Tuhan harus siap memikul salib, harus siap mengalami penderitaan. Tapi jangan penderitaan yang dibuat-buat, ya. Jangan oleh karena kesalahan sendiri akhirnya ketangkap sendiri, bikin rekayasa sendiri, ya masuk penjara sendiri dan seterusnya ya. Akhirnya karena apa? Karena kecerobohan, karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Mengaku sebagai orang beriman, maka sesungguhnya kita harus memelihara iman itu dengan segala ketaatan akan firman. Ya, sangat kasihan kalau kita berkata, saya orang Kristen, kemudian saya mengalami penderitaan, tapi diselidiki dia menderita bukan karena iman, tapi oleh karena kecongkakan, oleh karena kesalahan, oleh karena ya keteledoran dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita hindari. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka dikatakan dalam bagian ini, tokoh-tokoh iman itu sekalipun mengalami banyak penderitaan dan tantangan, mereka terus bertahan karena iman kepada Allah yang hidup. Mereka telah menjadi kesaksian yang baik, menjadi teladan iman. Sekalipun dalam dunia ini, seolah-olah tanda kutip mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah menyediakan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, pasti sering mendengar kalau kita melakukan sesuatu pelayanan, lalu orang berkata seperti ini ya. Ya, tenang saja, upahmu besar di surga. Gitu ya. Jadi penghiburan. Kalau kita melayani, kita melakukan perbuatan baik, ya kamu tenang saja, upahnya besar di surga. Jadi itu sesuatu penghiburan, kata penghiburan, tapi itu sesuatu yang benar adanya. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan iman, Tuhan memperhitungkan itu. Itu punya nilai kekal, punya nilai rohani. Asalkan dilakukan dengan iman. Tapi kalau dilakukan hanya mencari pujian, tidak ada nilai. Maka segala sesuatu yang dilakukan dikatakan lakukan dengan iman. Karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah.
Para tokoh-tokoh iman, mereka mengalami penderitaan. Mungkin ketika mereka sampai dengan akhir hidupnya, seolah-olah kok tidak ada rasa sukacita, kok apa yang mereka harapkan secara dunia tidak terpenuhi, tidak menjadi masalah. Karena apa yang Tuhan sediakan jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Ya, seorang hamba Tuhan pernah berkata, ya saya sekarang sudah melayani ya berpuluh-puluh tahun, tapi sampai sekarang saya belum punya rumah secara pribadi. Lalu teman lain berkata, tidak usah khawatir, Tuhan sudah menyediakan kita punya rumah di surga, rumah Bapa. Itu penghiburan, tapi benar juga ya bahwa Tuhan sudah menyediakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kesaksian iman dari tokoh-tokoh iman dipaparkan panjang lebar oleh penulis Ibrani, maka Ibrani pasal 12 dimulai dengan kalimat, karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita punya perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bukan lomba karung mau 17-an ya. Lomba makan kerupuk. Itu biasa kalau tanggal 17. Ya hari Rabu. Tapi dikatakan perlombaan iman. Itulah yang diwajibkan bagi kita. Berlomba-lomba melakukan sesuatu yang sesuai dengan iman. Nah, kalau itu pasti akan sangat menyenangkan Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Motivasi kita melakukan semua tindakan iman itu supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Kenapa kepada Tuhan Yesus? Karena dialah sumber hidup kita. Dialah tujuan hidup kita. Bahkan dikatakan dia yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jikalau kita tidak melakukan dalam iman kepada Yesus, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan bertumbuh. Hidup kita tidak akan bertumbuh. Iman kita tidak akan bertumbuh. Padahal yang Tuhan mau adalah supaya kita makin hari makin bertumbuh. Menuju kepada kesempurnaan. Disebutkan di sini bahwa Yesus memimpin kita dalam iman. Membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penulis kitab Ibrani ini mau memberikan penegasan kepada orang Kristen, baik orang Kristen dahulu penerima surat ini, tetapi juga orang Kristen sekarang, karena Alkitab kita tetap berlaku sepanjang masa. Penulis kitab Ibrani mau memberikan penegasan supaya semua pendengar firman ini tidak goyah dalam menghadapi kesulitan apapun. Karena memang konteksnya pada abad mula-mula kekristenan itu digoncang. Kekristenan itu banyak sekali tekanan, baik dari pemerintah, baik dari orang-orang yang beragama Yahudi, baik dari para filsuf yang berkata, waduh, itu salib itu kebodohan, salib itu kelemahan, yang disalib itu terkutuk, dan seterusnya. Maka penulis Ibrani mau menegaskan tentang siapa Yesus, bahwa Yesus itu lebih superior dari segala sesuatu, dari semua saksi iman. Itu sebabnya disaksikan semua saksi iman itu, bahwa Yesus itu lebih tinggi, lebih unggul dari Habel, ya dimulai dari Habel ya. Yesus itu lebih tinggi dari Henok, sekalipun Henok sudah terangkat, lebih tinggi dari Nuh, lebih tinggi dari Abraham, lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari Yosua, lebih tinggi dari semua hakim, lebih tinggi dari semua nabi, lebih tinggi dari semua raja yang terkenal, lebih tinggi dari malaikat. Yesuslah yang superior, maka percayalah kepada dia, tertuju kepada Yesus. Nah, ini luar biasa. Seluruh hati kita, pandangan kita tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena dia lebih superior, lebih tinggi dari segala sesuatu. Maka jangan goyah sekalipun ada banyak tantangan di tengah-tengah dunia ini. Dia saja dikatakan yang mengalami penderitaan. Dia tekun sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita. Untuk kita orang-orang berdosa.
Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan sekarang dikatakan bahwa Yesus itu sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya dia pemegang otoritas tertinggi, dia kepala gereja yang terus mengawasi, yang terus memelihara, yang terus menjaga, yang terus mendoakan gerejanya. Jadi kurang apa lagi? Apakah kita sebagai orang Kristen masih mau mundur? Masih mau ragu lagi? Masih mau main-main lagi? Masih tidak sungguh-sungguh lagi dalam melayani? Tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak sungguh-sungguh dalam firman, tidak sungguh-sungguh dalam doa. Kurang apa lagi perbuatan Tuhan? Kurang apa lagi kebaikan Tuhan? Sehingga kita tidak sungguh-sungguh. Ini teguran. Maka dikatakan iman itu harus meneguhkan. Bukan hanya meneguhkan, iman itu menyelamatkan. Hargai kasih karunia Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Saya kayak marah-marah ya. Tapi ini spirit, ya semangat dari Roh Kudus. Karena saya ingin kita semua bangkit. Ini bukan marah yang dibuat-buat. Ya, bisa dikatakan marah suci juga ya. Karena firman itu tidak main-main. Nah, ini pesan dari kitab Ibrani supaya menjadi jelas berbicara tentang siapa Yesus. Karena itu jangan ragu mengikut Yesus. Saudara-saudara, saya harus simpulkan sudah jam 10 bahwa iman itu adalah dasar. Iman itu adalah fondasi utama kehidupan seorang Kristen. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Iman yang sejati berarti sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan, menjadi alat keselamatan, menjadi saksi, menjadi teladan. Wah, banyak sekali. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Dan kita percaya kalau kita anaknya, maka Tuhan akan terus menopang kita. Memberikan kita kuasa, memberikan otoritas, memberikan juga karunia-karunia, sehingga kita bisa melayani lebih efektif. Lakukan segala sesuatu dengan iman, bertindak dengan iman. Dan ketika ada tantangan, jangan goyah, tetap tertuju kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Dan bukan hanya kemenangan sesaat, tapi di dalam Tuhan Yesus ada kepastian keselamatan. Maka mari kita sekali lagi bertekun di dalam iman, berlomba dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Supaya melalui kehidupan kita Tuhan dimuliakan, dan melalui kehidupan kita ada juga banyak orang-orang yang diteguhkan imannya. Melalui kehidupan kita, melalui pemberitaan kita, ada banyak orang juga yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja di hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Dan setelah itu oleh pertolongan Roh Kudus, kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan semua jemaat-Mu yang sudah mendengar, dimanapun berada, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap teguhkan hati mereka, iman mereka, sehingga tetap percaya kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan dan mau dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan.